Apakah benar nih bahaya selanjutnya yang harus dijauhkan dari anak adalah uang atau materi? Kita tanya sama Ustadz Bani Hasyim. Tapi kalau nggak ngasih kadang takutnya anak minta sama orang lain kita kan jadi malu gitu ya. Tuanya ya. Nah, Kayak tapi nggak pernah ngasih orang tua nanti ya. iya kayak kesannya nggak pernah ngasih. Nih anak nggak pernah dikasih jajan apa segala macam kan malu ya. Tapi bagaimana nih mungkin ada batasannya nggak sih cara ngasih uangnya atau materinya atau harus seperti apa Ustadz Bani Hasyim? Silakan. Masya Allah, terima kasih Mas Soni, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, mohon izin. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Yang pertama, sebelum kita menilai anak kita ini, dia berpikiran materialistis atau tidak, pertama kita mungkin perlu introspeksi terhadap diri kita. Jangan-jangan kita orang tuanya nih yang mengajarkan pola pikir materialistis itu. Ya, misalnya gaya hidupnya yang boros, suka koleksi barang-barang yang nggak penting, ya. Terus juga mengukur segala sesuatu dengan untung rugi. Bahkan nyekolahin anak, dikasih motivasinya itu justru dengan materi. Kamu sekolah di sini, kamu kuliah di ini, biar nanti bekerja begini hasil gajinya bla 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 terus. Sehingga anak ini tumbuh dimotivasi materi terus. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, memang menelantarkan atau membiarkan atau tidak mencukupi kebutuhan materi anak itu juga sesuatu yang keliru. Dulu Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau haji bersama Rasulullah SAW, lalu sakit mau meninggal, dia tanya, ya Rasul, saya ini punya harta yang banyak dan saya punya anak perempuan cuma satu-satunya. Boleh nggak ini 2/3 dari total harta saya infakkan di jalan Allah? Kata Rasulullah, jangan, kebanyakan. Bagaimana kalau setengahnya ya Rasul? Nggak boleh. Bagaimana kalau sepertiga? Silakan sepertiga, itu aja udah kebanyakan. Kenapa? Innaka antada warasataka aghnia, kau meninggalkan anak keturunanmu kaya, itu lebih baik daripada kau tinggalkan mereka alatan, miskin, kekurangan, yatakaffafunan nas tadi. Jadi akhirnya minta-minta ke orang kan? Keluarga, saudara dan seterusnya. Kita bikin malu, nauzubillah min dzalik. Jadi bagaimana nih Ustadz? Ya, supaya anak kita ini dia tidak materialistis tapi juga tidak kekurangan secara materi. Ya, pertama harus kita cukupi kebutuhan-kebutuhannya itu. Lalu bagaimana supaya anak kita ini tidak selalu bergantung dengan materi? Pertama barangkali, ini bisa kita lakukan, mohon maaf bukan untuk menggurui. Yang pertama barangkali yang bisa kita lakukan adalah biasakan anak itu untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan berupa materi, itu dengan adanya jerih payah dan usaha. Ya, jangan minta langsung dikasih. Ya, ajak dia nabung. Papa aku mau beli boneka nih misalnya, ajak dia nabung. Meskipun sangat sanggup kita belikan waktu itu, ajak dia nabung. Atau oke, kamu bisa membantu mama dulu nggak, membantu papa dulu nggak. Jadi ada jerih payah usaha dia. Sehingga dengan begitu dia akan menyadari bahwa saya mendapatkan ini, itu ada jerih payah saya di sana. Sehingga dia bisa lebih menghargai, tidak boros, tidak menghambur-hamburkan, tidak membuang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah biasakan anak itu untuk selalu berbagi dan sedekah. Karena dengan dia berbagi, dia akan menjadi lebih bersyukur. Ya Allah, saya alhamdulillah masih lebih baik dari saudara ini, lebih baik dari si fulan. Sehingga kalau dia sudah bersyukur, dia lebih menghargai insya Allah. Dan yang ketiga ini, lagi-lagi, dan terus akan kita gaungkan, kita orang tua harus memberikan teladan. Kita harus mencontohkan bagaimana kita ketika ingin membeli sesuatu, kita usahakan dulu dengan baik dan tidak menghambur-hamburkan harta. Ini anak saya kok boros banget Ustadz, padahal dia lebih boros. Padahal dia gayanya materialistis, tapi anaknya yang disalahin. Nah, jadi kita berikan keteladanan, lagi-lagi keteladanan, selalu diulang-ulang oleh Ustadz Maulana, karena memang itu intinya. Anak meniru orang tuanya. Orang tuanya baik, insya Allah anak itu akan baik. Orang tuanya buruk, anaknya nauzubillah bisa jadi lebih buruk, nauzubillah min dzalik. Dan yang terakhir, ini yang penting, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, cukupkan saya, mampukan saya mencukupi kebutuhan anak-anak saya dan jadikan harta itu barokah. Itu yang penting. Insya Allah kalau berkah, dia akan mendatangkan kebaikan untuk kita dan anak-anak kita insya Allah. Allahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Kita